Pak Anies, kita di 2019 itu kan kita bisa bilang itu pesta demokrasi yang nggak terlalu menyenangkan karena ada polarisasi di dalamnya. Kita Iya, lihat itu keterpecahan, ibaratnya perang habis-habisan di terlalu keras atas, ya. tapi ternyata di bawahnya juga ikutan terbelah. Eh, Semangat buat gelora agar itu nggak terjadi di 2024 itu gimana? Nah, saya kira ini waktunya kita mendahulukan yang namanya politik populasi, bukan politik kelompok. Hmm. Politik populasi ini seperti politik yang ada di dua era dulu ya. Di awal kemerdekaan kita itu bisa merdeka karena para elit politik kita itu berpikir dalam kerangka populasi. Hmm. Iya kan? Coba bayangkan kerajaan-kerajaan kecil itu semuanya dilebur jadi satu gitu loh. Hmm. Orang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa ya. Hmm. Itu kan politik populasi, Oke. politik rakyat. Nah, waktu Orde Baru lahir kan dari konflik. Orde Baru itu ya, lahir di tengah darah ini kan. Gitu ya. Dan kalau kita lihat narasi pembangunan itu sama dengan narasi kemerdekaan di awal Orde Lama itu ya, sebelum kita merdeka. Jadi dua kata ini, kemerdekaan dan pembangunan, ini dua narasi yang mewakili politik populasi. Oke. Nah, sekarang pembelahan yang terjadi 2019 itu karena kita mewakili politik kelompok. Ya kan? Dan karena itu, begitu kita mewakili politik kelompok, itu pasti benturan itu loh. Pasti benturan tuh. Nggak mungkin nggak itu loh. Dan begitu orang benturan, orang menggunakan semua power yang tersedia untuk itu loh. Nah, sekarang kita menghadapi tantangan geopolitik yang luar biasa rumitnya, kita perlu kembali menghadirkan politik populasi itu. Bukan lagi politik kelompok gitu loh. Dan Mungkin nggak itu terjadi? saya kira sangat mungkin. Itu yang menurut saya, itu sisi pembelajaran yang dialami oleh Pak Prabowo menurut saya. Karena ini kan menjadi momentum bagi semua partai politik, terutama capres-capres yang akan maju, karena Pak Jokowi nggak akan maju lagi sekarang. Iya. Jadi artinya mereka, semua masyarakat itu kan akan disodorkan betul-betul pilihan yang fresh, yang kira-kira nggak punya. Ya, Ya, saya yakin bahwa itu dan jadi itu mereka ya. akan berjuang Iya, mati-matian sekarang iya. untuk menang. Saya yakin itu, dan makanya itu yang saya katakan kenapa Pak Prabowo menjadi pilihan tengah. Karena sekarang dia menggunakan pendekatan politik populasi itu. Walaupun sebelumnya juga enggak, tetapi bias dari Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 ini membuat isu politik kelompok itu mendominasi pertarungan politik kita itu. Kalau sekarang menurut saya enggak. Oke. Rakyat akan memilih jalan tengah ini yang merupakan yang saya katakan tadi, ini politik populasi, politik rakyat.